Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kasih setianya yang lagi dinyatakan bagi kita sekalian sampai dengan hari ini. Saya sungguh bersuka cita pada hari ini mengetahui bahwa kehidupan saya masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menjalaninya sampai dengan hari ini. Tetapi juga kehidupan saya masih diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Bukan saja menjalani kehidupan ini, tetapi melayani Dia sampai dengan hari ini. Dan juga saya memuji Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan masih memperkenankan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, meskipun dengan cara yang sangat sederhana, dalam kesaksian hidup yang sangat sederhana, mengetahui bahwa hidup ini sungguh karena anugerah Tuhan semata. Kita akan melanjutkan lagi renungan kita pada hari ini, masih pada tema kita untuk tahun ini, yaitu menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus, dan masih dalam segmen menjadi bejana yang memberkati atau bejana yang memberkati atau berdampak bagi orang lain. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau untuk kesempatan Engkau berikan kepada kami pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini secara khusus kami lagi diajak untuk menjadi bejana yang memberkati. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami secara khusus pada hari ini untuk kami boleh memahami firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kami, dan bahkan diberkati serta memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, kuduskanlah perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seluruh rekan Opsir dan warga Balak Selamatan di Indonesia, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan sederhana sekali dan sudah sering kali kita dengarkan. Satu ayat dari Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara pasti teringat renungan kita beberapa minggu yang lalu. Waktu itu saya sampaikan dari luar negeri, dari Kanada, dari satu tempat pelayanan, dan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Dan ayat itu juga mengatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu Anda mengatakan kenapa diulang? Kenapa disampaikan lagi? Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saya terdorong untuk menyampaikannya karena sebetulnya bagian ini saya ingin sampaikan waktu saya berkunjung minggu lalu di satu korops, yaitu peresmian Gereja Balak Selamatan Korops Pili. Dan itu hampir sama namanya Filipi. Dan ada dua kontras. Kalau itu kontras itu berarti berbeda. Waktu beberapa minggu yang lalu saya sampaikan topik yang serupa ini, saya sampaikan di satu tempat di negara yang maju, di satu tempat yang sangat indah, itu di tempat camp atau tempat retreat Balak Selamatan. Semuanya bagus, latar belakangnya sangat cantik, dan kita bisa berkata, oh iya, sukacita bisa saja kita alami karena memang semuanya baik-baik saja. Semuanya luar biasa, di luar negeri, negara maju, dan sepertinya segala sesuatu cukup, makanya beralasan kita bersukacita. Tapi minggu yang lalu, ketika berada di Korops Pili, tempat satu desa atau dusun sebetulnya, di tengah-tengah hutan dan jauh dari kota, sepertinya sulit untuk pergi ke sana meskipun jalan sepeda motornya itu sudah lebih bagus dari jalan sepeda motor tempat-tempat yang lain. Tetapi saya mendapati umat Tuhan di tempat itu, dan saya pikir mungkin bisa ditampilkan sedikit snapshot foto tentang Korops itu, jemaat Tuhan. Saya ingin mengatakan saudara sekalian, di tempat yang nampaknya jauh berbeda dengan Kanada, tidak seperti kebanyakan tempat yang lain, saya ingin mengatakan saya begitu bersemangat mengatakan saya berjumpa dengan umat Tuhan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rasa hidup ini
cukup dan baik-baik saja. Sehingga itu terhubung dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Itu sama dengan ayat berapa minggu yang lalu, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Tetapi Paulus menyambung dengan mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maka kalau kita ingin mencoba lebih memahami mengapa Rasul Paulus menulis pernyataan itu atau dorongan itu kepada jemaat di Filipi, yang mana jemaat itu adalah jemaat yang tahu persis perjalanan hidup Paulus. Mengerti persis bagaimana Paulus dilempari dengan batu. Bagaimana Paulus disiksa. Bagaimana Paulus ditangkap, dipenjarakan di penjara Filipi. Dan barangkali kepala penjara itu yang sudah bertobat terima Tuhan Yesus ketika Paulus bebas dari penjara, dari belenggu oleh gempa itu, setelah dia dan Silas menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, kepala penjara itu, kalau dia menjadi salah satu penerima surat ini karena telah menjadi bagian daripada jemaat di Filipi, pasti akan teringat peristiwa ketika Paulus dipenjarakan. Dan pasti diingatkan tentang rahasia sukacita itu. Dan ketika saya mempelajari, merenungkan lebih jauh lagi, saudara-saudara sekalian, apa rahasia jemaat di Filipi bersukacita? Apa rahasia jemaat di Fili, di Korops Fili, divisi Gimpo Pipikoro, penuh dengan sukacita? Saya mendapati ada satu kata atau satu ayat yang mengarahkan kepada kita pada satu kata yang sangat penting bagi umat Tuhan. Mengatakan demikian dalam ayat yang 11 dari pasal 4 Filipi. Mengatakan demikian, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kemudian ayat 13 pasal yang sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita gabungkan 3 ayat ini, Paulus mengatakan bersukacitalah, kemudian dia mengatakan kukatakan ini bukan karena segala kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku dapat menanggung semuanya ini di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita berjumpa pada satu kata yang penting dalam iman Kristen kita, yaitu puas, rasa cukup, karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Maka saudara sekalian, untuk menjadi bejana yang bisa memberkati orang lain melalui sukacita kita, saya ingin mendorong kita untuk mensyukuri lagi anugerah Tuhan yang dari waktu ke waktu diberikan kepada kita. Di dalam pendahuluan tadi saya mengatakan saya memuji Tuhan untuk perkenan Tuhan sampai hari ini, sebab karena anugerahnya masih memberikan kesempatan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara sekalian, kalau hari ini saudara rasa murung, saudara rasa hilang sukacita, saudara mungkin pekerjaannya menekan saudara, ada beban kehidupan. Hari ini saudara merasa sepertinya rumah tangga saya ada masalah. Hari ini saudara merasa sepertinya kekurangan di dalam kebutuhan ekonomi saudara. Hari ini saudara merasa bahwa relasi saudara dengan satu dengan yang lain sepertinya terganggu. Saya ingin mengajak saudara untuk kembali kepada Rasul Paulus yang melihat dan memegang rahasia sukacita dalam kehidupannya adalah karena anugerah Tuhan yang cukup dari hari ke hari. Waktu di penjara, anugerah cukup bagi dia. Waktu berkekurangan, anugerah Allah cukup bagi dia. Waktu disiksa, dia merasakan anugerah Allah hadir di situ. Waktu berkecukupan sekalipun, dia merasakan anugerah Allah juga cukup bagi dia. Atau dia melihat kelebihan, kecukupan di dalam kehidupannya karena anugerah Tuhan semata. Maka saudara sekalian, mungkin saudara mengatakan ini sepertinya saya sudah pernah dengarkan. Betul, kita banyak sekali mendengarkan tentang anugerah Allah. Tetapi apakah kita menghidupi anugerah itu?
Apakah kita bergantung pada anugerah itu? Atau kita hanya jadikan itu sebagai cerita semata, kesaksian di bibir kita semata? Saya ingin mendorong kita, hidupi anugerah itu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bagi kita menjadi mungkin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kalau Rasul Paulus bisa mengalami itu, kalau saya bisa mengalami itu, banyak anak Tuhan dan hamba Tuhan bisa mengalami itu. Saya ingin mengatakan keyakinan saya, saudara juga bisa mengalami itu. Saudara bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena saudara mengalami anugerah Tuhan. Cukup bagi saudara dari hari ke sehari. Tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kamu. Bagi kamu. Maka saya percaya saudara bisa menjadi bejana yang memberkati di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba sungguh sadar dan mengerti begitu banyak beban kehidupan ini, begitu banyak tekanan kehidupan ini, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, begitu banyak hal-hal yang kami perlu siapkan, begitu banyak hal yang bisa menggerogoti sukacita kami. Bahkan juga sebagai umat Tuhan, hamba menyadari begitu banyak penderitaan, tantangan, kesulitan, duka, beban hidup yang bisa menggerogoti sukacita kami. Dan hari ini kami diperhadapkan dengan sebuah dorongan dari firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami tidak sanggup bersukacita. Untuk itu tolonglah kami menghidupi anugerah Allah dalam kehidupan kami. Supaya dengan melihat anugerah Allah yang cukup dari hari ke sehari, maka kami akan dimampukan untuk bersukacita. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami. Tolonglah umat Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan yang bersukacita ini. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kata kuncinya, sukacita adalah sebuah keyakinan, ekspresi kehidupan iman yang percaya bahwa dalam keadaan apapun, anugerah Allah cukup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat bersukacita. Haleluya.